Shalom Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami kembali datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan. Saat ini hamba mohon kuasa darah Yesus Kristus menghapus segala dosa-dosa pelanggaran kami. Tubuh, jiwa, roh kami dinetralisir oleh darah Kristus. Hidup kami menjadi sasaran hadirat Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi para imam yang akan melayani pada saat ini. Turunkan roh pujian, sembah, syukur dari surga, sehingga mendidik, melatih kami untuk memuji, menyembah Engkau. Perintahkan para malaikat-Mu bersama-sama memuliakan Engkau di tempat ini. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian. So
Terpujilah Engkau Bapa di surga. Rahmat-Mu sangat besar bagi orang-orang berdosa. Rahmat-Mu tiada taranya. Rahmat-Mu membawa kami semakin dekat kepadamu. Rahmat membawa kami kelak masuk di dalam kerajaan surga. Bapa, saat ini urapi hamba-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Bapa di surga, melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa untuk seluruh umat-umat-Mu yang telah Engkau pilih menjadi kekasih-kekasih-Mu. Kami siapkan hati kami saat ini untuk Kau berkati dengan didikan firman-Mu, untuk Kau berkati dengan firman-Mu yang membawa kami kepada kemuliaan yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini, tema yang akan kami bawakan, tugas orang-orang pilihan Tuhan. Tugas orang-orang pilihan Tuhan. Kita akan membaca Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayat 33. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayat 33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang telah dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Dosa Sodom Gomora sangat berat. Lihat terus. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ini ayat 26, saudara. Jawab dari Tuhan itu. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom,
Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka, karena orang benar itu. Ya, terus Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, kiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, oleh Allah Sang Pencipta alam semesta. Allah yang berkuasa memberikan hidup, Allah yang berkuasa untuk mengambil hidup itu dari seseorang. Kalau di dalam ayat-ayat yang telah kita dengarkan ini, tugasnya Abraham, dia memiliki suatu belas kasihan pertama, sehingga dia memohon kemurahan Allah untuk kota Sodom Gomora. Memohon belas kasihan dari Allah. Tuhan, apakah Engkau akan memusnahkan orang benar itu bersama-sama dengan orang fasik, orang jahat? Abraham mengajukan tidak banyak-banyak, 50 saja. Kalau didapati 50 orang benar di sana, Tuhan tidak akan menghukum Sodom Gomora. Ini benarnya, itu benar, betul-betul hidup benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Abraham. Langkahnya Abraham, perjalanannya Abraham selalu mendengarkan petunjuk yang dari Tuhan. Abraham memohon lagi. Kalau 50 itu kurang 1, kurang 5, jadi 45. Kalau didapati 45 di sana Abraham, aku tidak akan memusnahkan Sodom Gomora karena 45 orang benar itu. Terus Abraham memohon belas kasihan Tuhan. Kalau di sana didapati 40 Tuhan, kalau 40 juga tidak akan kumusnahkan Sodom Gomora. Sampai rintihan Abraham terakhir. Kalau di sana didapati 10 orang benar, Tuhan juga menjawab, aku tidak akan menghukum Sodom Gomora karena 10 orang benar itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita merasakan begitu pentingnya
Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar di tengah-tengah masyarakat, hidup benar, sehingga hidupnya orang benar itu menjadi berkat untuk lingkungannya. Amin. Menjadi berkat. Saudara merasa dipilih Tuhan, ada tugas. Saudara mendoakan. Di sekitar saudara, saudara doakan. Ini tugas yang Abraham jalani adalah, kalau melihat orang-orang berdosa akan dimusnahkan. Bahkan pada akhir zaman ini akan terjadi bencana, musibah di mana-mana. Sampai nanti klimaknya, langit dan bumi ini akan dibakar habis. Itu kalau Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Nanti langit bumi ini akan digulung dibakar, tidak ada bekasnya lagi. Lantas bagaimana hidup kita? Bagi orang yang dipilih dan menjalankan tugas-tugasnya, saat langit dan bumi yang sekarang ini dibakar, kita sudah dipindah di langit baru, bumi baru, namanya surga kekal di sana. Amin. Ini saudara, kalau sudah merasa dipilih, jalankan tugas-tugas ini. Naikkan doa permohonan seperti Abraham ini. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, Sodom Gomora itu dibakar. Api turun dari langit membakar kota Sodom dan Gomora. Apakah tidak ada 10 orang yang benar? Tidak ada. Yang benar hanya keluarga Lot, suami istri, 2 anaknya. Setelah yang 4 itu diambil, dibawa keluar dari Sodom Gomora, Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan api yang turun dari langit. Di sana ada malaikat yang menuntun keluarga Lot. Ayo cepat ikut aku. Jangan noleh ke belakang. Istrinya Lot itu menoleh ke belakang karena mungkin indahnya, gemerlapnya kota Sodom Gomora. Dia menoleh, dia menjadi tiang garam sampai sekarang ini. Istri Lot menjadi tiang garam karena tidak taat dengan tuntunan malaikat itu. Nah saudara, kalau di hari-hari ini saudara dituntun oleh Roh Kudus, diingatkan oleh firman-Nya, saudara menyadari kalau dosa minta ampun. Amin. Doanya Sodom Gomora, untuk Sodom Gomora. Apakah Abraham gagal? Abraham tidak gagal. Orang benar, 4 orang benar diambil oleh Tuhan, disingkirkan dari Sodom Gomora. Setelah keluarga Lot keluar dari Sodom Gomora, barulah turun api dari langit. Doanya Abraham tidak gagal, tapi berhasil, dijawab oleh Tuhan.
Yang kedua, tugas saudara ini. Tugas kita. 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini perintah untuk kita jalankan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi naikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapkan syukur untuk semua orang. Berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk raja-raja Dan untuk semua pembesar. Jadi untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Terus, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. jadi Bapak di surga itu senang kalau anak-anaknya, orang-orang pilihannya itu menjalankan tugas-tugasnya yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, terus Karena Allah itu Esa, Allah itu Esa. dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini ayat 5 ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi kesaksian firman benar bahwa Allah itu Esa. Allah yang kita sembah itu Esa satu. Esa pula Dia yang menjadi juru selamat. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia itu menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan. Ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Terima kasih. Jadi Allah itu menghendaki orang-orang yang dipilih itu menjalankan tugas-tugasnya. Hidup dalam kebenaran, terus berdoa syafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa, berdoa syafaat untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini perintah untuk kita menjalankan tugas-tugas kita, ya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Terus, Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. sebab jika seorang berbuat baik, Ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Terus, Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. ya, terus Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak.
karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ya, terus Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. saudara, dalam pasal ini, Roma pasal 13 ini merupakan suatu perintah atau petunjuk-petunjuk bagi kita, orang-orang yang dipilihnya, memberikan pengertian bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Sebab itu kita perlu mendoakan pemerintah, pejabat-pejabat negara, dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah, untuk mereka menjalankan tugas-tugasnya, supaya mereka selalu diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memutuskan setiap permasalahan. Amin. Lagi Yeremia pasal 29 dari ayat 7. Yeremia 29 dari ayat 7 sampai 14. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, terus Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku perhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. amin. Terus Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. terima kasih. Jadi ini diingatkan lagi, di mana kita ini berada. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang kamu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi di mana kita ini berada, jalankan tugas untuk mendoakan, berdoa untuk kesejahteraan lingkungan. Kalau dia tinggal di kota, kota itu didoakan keselamatan untuk umat, untuk masyarakat, didoakan kesehatan mereka. Amin. Ini tugas saudara, tugas kita untuk berdoa. Supaya apa? Kalau kota itu sejahtera, saudara juga akan mengalami kesejahteraan. Jadi doa-doa yang saudara naikkan itu Tuhan memberikan jawaban. Kalau doa itu dinaikkan dengan segenap hati, dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh, dengan segenap hati, kita memohon kemurahan Allah, kita mengetuk pintu kemurahan Allah,
Jadi diperlukan fokus tanggung jawab dalam hal doa ini. Amin. Sekarang contoh yang lain lagi. Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Ini kita baca bersama-sama, pelan-pelan kita simak ini. Ini doa syafaat yang dinaikkan Daniel. Nabi Daniel berdoa mengetuk pintu kemurahan Allah. Ya, silakan mulai dibaca. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kapung serta abu. Ini ayat 3 ya saudara. Ayat 3 ini coba disimak baik-baik. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan, diarahkan fokus kepada Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Diarahkan kepada Tuhan mukanya itu. Allah, Tuhan Allah untuk berdoa. Jadi mengarahkan wajahnya kepada Allah, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Disertai rasa tanggung jawab. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pejabat-pejabat negara. Kita doakan supaya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan. Hamba-hamba Allah kita doakan. Jadi hamba-hamba Allah ini ada yang duduk di pemerintahan, ada yang hamba sebagai nabi saat itu, ada yang jadi rasul, tetapi dalam pemerintahan itu wakilnya Tuhan di bumi. Ini Nabi Daniel berdoa untuk bangsa dan negara. Ini tugasnya orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi ada saatnya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan, ambil waktu untuk berpuasa, merendahkan hati di hadapan Dia. Ayat yang keempat. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Jadi orang yang berdoa itu merendahkan hati, fokus, diarahkan kepada Bapa Surgawi, mengakui dosa-dosa. Amin. Kalau
dosa itu diakui di hadapan Bapa di surga, Bapa yang di surga mengampuni. Suratan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Allah yang Maha Besar itu setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dilepaskan dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita. Kalau dosa itu dihapus, Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah berperkara pada firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kain kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba dosamu, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Itu kalau diakui terbuka di hadapan Bapa yang di surga. Allah itu adalah Allah yang tertib. Kalau manusia itu menyembunyikan sesuatu dalam hati, apakah dia tidak mengerti? Dia maha mengerti. Dia maha melihat. Bapa yang di surga tidak mau memaksa. Karena apa? 2000 tahun yang lalu dia turun menjadi manusia. Dikandung oleh seorang darah. Roh Kudus yang ada dalam kandungan itu. Proses untuk menjadi manusia dia jalani. Tiga setengah tahun dia ada di bumi ini, memberitakan kasih Bapa kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Yang mendengar dan datang kepadanya, umat itu akan dilepaskan dari segala beban hidupnya. Amin. Matius 11 dari ayat 25 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini Yesus Kristus, pribadi Allah yang esa itu saat turun ke bumi. Dia penuh belas kasihan kepada umat manusia yang berdosa. Amin. Sebab itu dalam doa itu rangkaiannya adalah memohon ampun. Setelah itu menyanjung Tuhan, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Menyanjung Tuhan, memuji Dia. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha dahsyat, Engkau yang memegang perjanjian-Mu. Jadi Bapa yang di surga itu berjanji, janjinya itu dipegang. Kalau ada yang mengimani janjinya, menjalani janjinya, orang itu akan mendapatkan suatu lawatan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ini saudara, pilihan Tuhan itu akan dipelihara, dijaga, dinaungi. Nah, lanjutnya yang 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Jadi pendoa syafaat itu, orang pilihan itu, jadi merasakan kami telah berbuat fasik, mewakili manusia itu.
mewakili manusia di sekitarnya, orang-orang yang berbuat jahat. Kalau dia itu melakukan, kami yang telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak terhadap Engkau, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu. Para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. 7. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Jadi orang Israel saat itu dibuang ke Babel, di berbagai tempat. Tetapi dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, kemana aku buang, berdoa untuk kota itu, untuk kesejahteraan kota itu. Sekalipun dibuang, masih diperhatikan. Pembuangannya itu lama 70 tahun. Nanti kalau sudah genap 70 tahun, akan kukembalikan lagi ke kotamu. Wah, ini saudara, terus Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. jadi kita harus yakin bahwa di dalam Bapa surga itu, Allah yang maha pengasih penyayang itu, dikatakan pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Dari yakin dalam Tuhan itu ada pengampunan. Amin. Ya, terus Dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel yang telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah. jadi mengapa kalau kita ini salah, cepat minta ampun, jangan sampai kutuk itu meluncur. Amin. Jadi kalau merasa salah, melanggar firman, cepat-cepat minta ampun. Tuhan akan mengampuni kita. Ya, terus Yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kejahatan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. jadi kalau sudah sadar segala pelanggarannya, minta ampun, terus dosa-dosa itu, kejahatannya ditinggal, datang kepada kebenaran, menjalankan kebenarannya, itu dipulihkan. Terus Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir, ya, dengan tangan yang kuat, dibawa keluar.
Bangsa Israel itu diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Dibawa keluar oleh tangan Allah yang kuat. Laut menghadang, mau menenggelamkan. Laut itu dibelah, dijadikan jalan kering. Sampai umat pilihan itu sampai di seberang. Setelah semua sampai di seberang, Raja Fir'aun dan tentaranya saat itu mengejar orang pilihannya. Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa, ulurkan tongkatmu di atas laut itu. Air itu kembali menyatu. Jadi musuh-musuhnya yang ngejar akan membunuh orang-orang Israel itu ditenggelamkan di laut kosong. Kalau Tuhan sudah bergerak membela orang-orang pilihannya, itu tidak ada yang bisa menghambat dan menghalang-halangi. Amin. Ya, lanjut. Dan memasyurkan namamu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung, supaya murkamu, kutuk-kutuk itu berlalu dari Yerusalem, dari keluargaku, dari masyarakat ini. Kutuk, sumpah serapah dan sebagainya biarlah berlalu. Ini betul-betul memohon belas kasihan Tuhan. Terus, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ya, terus, oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Jadi disinari, tempat kudusnya disinari. Di Yerusalem itu, tempat kudusnya saat itu, pembangunan bait suci yang megah. Tapi pembangunan bait suci secara jasmani dimusnahkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi 1 Korintus pasal 3, 16 dan 17. Di sana firman mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait suci dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Dan bait suci itulah kudus. Kudus tempat tahtanya Allah yang maha sempurna. Bait suci itu adalah kamu itu. Pribadimu itu sebagai bait suci, minta disinari. Dengarkanlah doa kami, hamba-Mu ini, dan sinarilah tempat kudus. Minta disinari. Roh Kudus biarlah bertahta dalam hidup kita. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa, permohonan kami kepadamu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Jadi kalau berdoa, saudara bisa dikasih karunia untuk bisa berdoa syafaat, itu bukan kebaikan saudara, bukan jasa-jasa saudara, tetapi itu kemurahan Bapa yang di surga. Amin. Kalau saudara dianugerahi kuasa hikmat, makrifat, kuasa iman, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, itu bukan kekuatanmu, tetapi itu anugerah yang dipercayakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara dianugerahi kuasa nubuat, apa yang saudara nubuatkan terjadi, itu bukan karena fasih lidah, bukan,
Itu karena anugerah kuasa itu. Ada lagi kuasa untuk menimbang roh. Roh setan apa roh kudus ini? Ada karunia kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh dan mengartikan bahasa roh. Itu anugerah, kemurahan Bapa yang di surga. Jangan sampai ada yang bermegah. Kalau sampai bermegah, dipuji-puji orang, saudara mencuri kemuliaan Allah. Di dalam pribadi Allah yang maha besar itu ada sifat Allah yang maha kudus itu cemburu. Kecemburuan Allah itu sampai membalas kesalahan Bapak kepada turun keempat. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara dianugerahi kuasa, katakan, ini kuasa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Kalau orang itu bisa mengatakan seperti itu, orang itu ada tempat di dalam kerajaan surga. Mengapa? Matius pasal 21, Matius 7 ayat 21 mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk surga. Dan pada akhir zaman nanti akan banyak orang katakan, Tuhan, aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, nyala engkau pembuat kejahatan. Jadi kalau saudara bisa melakukan, bisa mengasihi sesama, itu bukan jasa-jasa kita, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah kita dipercayakan. Tugas orang-orang pilihannya ini berdoa syafaat. Kalau kita berdoa, jangan katakan, oh, karena dia yang mendoakan, kalau bukan dia yang mendoakan, saya masih ini tenggelam seperti tidak, saudara. Kita bersama-sama berdoa sebagai orang-orang pilihan. Saudara berdoa, gembala berdoa, para hamba-hamba Tuhan di sini berdoa. Jadi bukan saya sendiri yang berdoa. Dan kalau puasa bukan saya sendiri yang puasa. Hamba-hamba Tuhan di sini, mereka berpuasa mengambil waktu masing-masing. Ada yang ngebleng, ada yang harian, ada yang rawat, ada yang puasa melek. Jadi saudara, kita akan baca ayat 19 ini. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Jadi ampunilah, perhatikanlah, terus dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Ya, jadi Tuhan, bertindaklah sekarang untuk menolong umatmu. Jangan bertangguh, jangan ditahan lagi, oleh karena engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, haleluya. Amin, saudara. Ini doa disertai rasa tanggung jawab orang-orang pilihan Tuhan ini. Berdoa, menyembah Dia, menyanjung Dia, maka lawatan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Sebelum lingkungan sudah dilawat, sebelum kota sudah dilawat, sebelum negara dilawat, terlebih dahulu saudara sudah dilawat Tuhan. Amin. Karena apa? Sebelum selang itu membawa air sampai 10 meter sana,
Yang paling depan itu sudah merasakan sejuknya air. Terus yang untuk ngalir itu merasakan sejuknya air. Amin, saudara. Berdoalah untuk saudara-saudaramu menjalankan tugas-tugas sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Firman Tuhan ini akan dilanjutkan season berikutnya. Kita akan mempersiapkan diri. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera, berkati bangsa negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati dari pemimpin pusat Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, berkati Polri, TNI, dan seluruh aparat yang ada dari pusat sampai di daerah-daerah, dimanapun mereka bertugas melaksanakan segala ketetapan-ketetapan negara. Sertai mereka, berkati mereka dengan kuasa yang daripada, karena mereka adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Mereka sebagai hamba Tuhan, mereka sebagai hamba-hamba Allah. Berkati Bapa, berkati masyarakat, bangsa negara Indonesia, berkati para hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, untuk mengemban tugas yang dari Tuhan, dari berbagai organisasi gereja, dari Indonesia sampai di seluruh benua-benua di jagat raya, disertai oleh kuasa Tuhan, diberkati oleh kuasa Tuhan. Umat-umat pilihan-Mu, ialah mereka menjalankan tugas-tugas yang Engkau perintahkan sebagai pendoa syafaat, sebagai pelaku firman. Doa syafaat yang disertai dengan tanggung jawab, dengan penuh kerendahan hati, ditambah berpuasa seperti yang dijalankan oleh Nabi Daniel dan para nabi yang lainnya. Bapa, sertai anakmu. Bapa, terima kasih. Seluruh sidang jemaat sudah Tuhan berkati, baik kami yang berkumpul ini maupun berkumpul di tempat masing-masing, maupun anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan YouTube. Diberkati mereka, lawat mereka, berkati mereka. Kuasa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan menyertai, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah seluruh persembahan-persembahan anak-anakmu, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah dan pastori, persepuluhan buah sulung kami unjukkan kepada Tuhan. Terimalah berkat, berkati mereka 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Limpahkan dalam kehidupan mereka tingkat-tingkat berkat dari langit, dari bangsa-bangsa di seberang lautan, turun melimpah dalam kehidupan anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan,
Sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkat-berkat yang terbaik selalu tercurah dalam kehidupan saudara semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita semua.